Shalom sahabat Growing Together, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, bertemu lagi dengan saya, Ledian Skule. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini sebelum kita memulai hari yang baru, supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran Injilnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini. Kami berterima kasih buat hari yang baru dan kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pencerahan Engkau berikan kepada kami, kuasa-Mu yang akan memampukan kami, supaya kami bisa mengerti ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, dan terlebih supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati saudara kami, sahabat kami di luar sana yang akan menonton dan mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat yang terkasih, hari-hari ini hari-hari semakin jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang membuat kita semakin takut, makin khawatir dalam kehidupan kita. Tetapi Injil dan kebenaran firman Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita supaya kita lepas dari itu semua, dari ketakutan kita. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya bertelepon dengan mama saya dan dia sedang sakit, bahkan sampai saya pernah mengunjungi dia di Sumatera. Dan waktu saya berbincang-bincang dengan beliau, dia selalu mengatakan kepada saya kekhawatiran dan ketakutannya adalah ketika dia suatu waktu lupa dengan segala firman yang pernah dia dengarkan, dan lupa dengan kebenaran-kebenaran yang dia pernah yakini dalam kehidupannya, termasuk iman kepercayaannya kepada Kristus Yesus. Tetapi waktu itu Tuhan memberikan hikmat kepada saya supaya saya bisa menjawab mama dan menghibur hatinya yang sedang galau karena dia juga dalam keadaan sakit. Fisiknya sudah tidak kuat lagi karena sudah tua. Dan saya juga percaya bahwa suatu waktu kita akan mengalami mungkin kelemahan di dalam fisik kita dan yang mempengaruhi jiwa kita, yang pada akhirnya kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita, seperti yang dihadapi oleh mama saya. Nah, saat itu saya membacakan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mama, bahwa dia tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Ada alasan yang pasti supaya kita tidak akan pernah takut dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan kepada kita firman yang saya dapatkan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi di ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sahabat Growing Together, jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Karena roh yang kita terima sebenarnya, kuasa yang kita terima dalam kehidupan ini adalah bukan membuat kita semakin takut dalam hidup kita, tetapi semakin yakin dan teguh, bahkan semakin berani dalam menghadapi segala sesuatu. Itulah yang saya sampaikan kepada mama saya saat itu. Dan ketika saya menyampaikan, dia mulai senyum dan dia sangat bersuka cita karena dia mendapatkan penghiburan dan peneguhan kembali dalam iman kepercayaannya. Ingat bahwa Kristus telah datang ke dunia dan dia telah menang atas segala kuasa apapun, kuasa jahat, kuasa dosa yang memenjarakan hidup kita selama ini, yang membuat kita menjadi budak bagi dia. Dan hari ini kita ada di dalam iman kepercayaan kepada Kristus. Itulah yang membebaskan dan memerdekakan kita. Dia telah memerdekakan kita dari sana dan kita lepas dari perbudakan dosa itu. Lalu kemudian waktu kita sudah percaya kepada dia, apa yang perlu kita takutkan kembali? Dia telah membayarnya dengan nyawanya sendiri, kehidupannya sendiri. Dia korbankan untuk kita yang seharusnya dibuang ke dalam api neraka. Tetapi hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah dan kasih kebaikannya dalam hidup kita. Lalu kita harus perlu takut lagi. Ya, suatu waktu kita akan takut menghadapi masa depan kita,
permasalahan ekonomi keluarga kita, relasi kita terhadap sesama kita. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita, bagaimana kita mempersiapkan masa depan mereka. Ya itulah intimidasi natur dosa kita. Tetapi ingat baik-baik, dalam segala hal, bukankah Allah itu turut bekerja dalam segala aktivitas hidup kita? Seharusnya kalau kita sudah membaca dan meyakini bahwa firman ini ya dan amin, maka sebenarnya tidak ada ketakutan-ketakutan yang akan memperbudak hidup kita. Tetapi yang ada di dalam hidup kita adalah optimis, keberanian, keyakinan yang teguh, dan akhirnya keyakinan yang seperti ini juga kita bisa memberitakannya kepada orang di luar sana. Dikatakan tadi bahwa bukan roh perbudakan. Barang siapa yang takut berarti masih ada di dalam apa? Roh perbudakan. Sedangkan roh yang ada di dalam diri kita sekarang ini adalah roh yang membuat kita berani. Bahkan kita berani berkata, ya Aba, ya Bapa. Kenapa demikian? Dulu kita tidak sanggup loh sebenarnya. Memanggil namanya saja sebenarnya kita sudah tidak layak. Karena keberdosaan kita. Tetapi karena pengorbanan Kristus dalam hidup kita, kita dilayakkan. Dan bukan hanya sampai di situ, dia memberikan dan mengutus rohnya untuk tinggal di dalam hidup kita yang membuat kita berani bertindak, berani berkata, dan berani yakin bahwa kita ada di tangan Allah yang besar, tangan Allah yang kuat, dan janjinya telah disediakan bagi kita. Di ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, luar biasa bukan? Bukan kita sebenarnya, tetapi roh itu yaitu Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang meyakinkan kita, meneguhkan hati kita di dalam segala keadaan. Kita tetap teguh kepada Kristus karena rohnya sendiri yang menuntun, membimbing, mengajar, dan mendorong kita untuk semakin kuat di dalam Dia. Bukan kekuatan kita lagi. Itulah janji firman Allah yang telah ditulis di dalam surat Roma ini. Luar biasa. Adakah engkau sedang takut hari ini? Adakah engkau sedang takut dengan masa depanmu, dengan keluargamu, dengan segala sesuatu pergumulan dalam hidupmu? Ingatlah, di segala aspek ketakutanmu itu, bukankah Kristus telah menebus ketakutan itu? Dia di atas kayu salib, dia berseru, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia mengalami kesakitan dan ketakutan itu, dan dia menebusnya supaya Anda dan saya yang sudah percaya kepada Dia tidak mengalami ketakutan lagi. Makanya ketika engkau sedang mengalami ketakutan hari ini, ingatlah Kristus telah menebus itu. Dan rohnya yang Dia utus di dalam hidup kita, yang sampai hari ini bekerja dan tidak akan pernah lepas memegang dan membimbing hidup kita. Di saat kita down, di saat kita turun ke titik nol kehidupan kita, Dia ada di sana. Dan waktu kita naik, kita baik-baik saja pun, kita aman, Dia juga ada di sana. Sahabat growing together yang saya kasih di dalam Kristus Yesus, apa yang kau perlu takutkan dalam hidup ini? Dan waktu saya ceritakan ini kepada mama saya, dia berseri-seri kembali. Dia berkata, terima kasih atas firman Tuhan ini, nak. Itu tugas saya untuk menyampaikan kepada dia karena dia di Sumatera, keluarga saya di Sumatera dan saya di Surabaya. Lalu ketika saya sering telepon, saya selalu mengingatkan hal ini, bahwa tidak ada ketakutan di dalam Kristus Yesus. Waktu kita sudah percaya, suatu waktu kita akan mengalami kelemahan fisik Bapak Ibu. Mungkin kita akan lupa dengan apa yang ada di sekitar kita. Tapi saya percaya di dalam roh kita, kita tidak akan pernah lupa janji kebenaran firman ini. Bukan karena hebat, kuat, gagah kita atau karena fisik kita. Tetapi karena apa? Ada roh yang ada di dalam hidup kita. Yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang layak menerima janji-janji itu. Jadi bagi saya secara pribadi, saya sekali percaya kepada Kristus. Saya percaya bahwa Dia yang telah memilih dan meneguhkan saya. Dan Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya itu. Suatu waktu saya meninggalkan dunia ini, saya percaya
saya akan masuk bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, bersama dengan Bapak Ibu yang lain di dalam kerajaannya. Saya punya keyakinan dengan itu. Karena apa? Bukan saya yang berjanji, tapi Dia yang telah berjanji meneguhkan iman saya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adakah ketakutan dan kekhawatiran lagi dalam hidup kita? Ingatlah, roh yang kita terima bukan roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi roh keberanian, keteguhan iman bahwa Dia telah memilih meneguhkan dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Semoga apa yang saya sampaikan ini, yang kita renungkan hari ini, membuat kita bersemangat dalam kehidupan ini. Dan bukan hanya kita simpan sendiri, tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang yang mungkin sedang mengalami ketakutan di luar sana. Selamat membagikan kabar Kristus ini, share kepada yang lain, dan biarlah nama Kristus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman ini. Dan bagi saudara dan sahabat dimanapun berada yang mendengarkan firman renungan pada hari ini, kiranya Tuhan tolong mereka, ingatkan mereka bahwa yang ada di dalam hidup mereka ketika mereka sudah percaya kepada Kristus bukan roh perbudakan yang membuat mereka takut, tetapi roh keberanian, percaya bahwa janji-janji Allah di dalam kekekalan itu akan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Tritunggal yang telah memberkati hidup kami hari ini. Amin. Let's grow together, serve together, be fruitful.